Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa maulana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال في كتابه الكريم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال جل شأنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Masya Allah, senang sekali ya, alhamdulillah, bergembira sekali rasanya bisa silaturahim di masjid yang barokah, Masjid Baitur Rahman, Pulau Gili, Terawangan. Kita senang sekali alhamdulillah di pagi hari yang barokah ini. Alhamdulillah melihat dia cari dalam Al-Quran, kalau surah ada surah Muhammad, tapi kata-kata ya Muhammad tidak ada. Yang ada ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, Taha, Yasin, Nun. Maka Allah SWT ini kemuliaan beliau. Maka beruntunglah kita umatnya. Dulu Nabi Adam diterima taubatnya. Kapan? Ketika menyebut nama baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika ada satu kehilapan yang beliau tergelincir sebab godaan syaitan, maka beliau memohon ampun di hadapan Allah, terus menangis siang dan malam sampai tangisan beliau ini begitu banyak, begitu derasnya. Tiba-tiba beliau dengan penuh pengharapan mengatakan, ya Allah, demi keagungan Muhammad, ampunilah aku. Maka Allah bertanya, hai Adam, bagaimana engkau mengetahui kekasihku Muhammad? Ya Allah, ketika aku berada di surga, aku melihat dengan indah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di pepohonan-pepohonan surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di buah-buah surga la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pintu-pintu surga, dinding-dinding surga tertulis la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka aku yakin tidak ada nama yang kau sandingkan dengan namamu kecuali hamba itu tentu engkau muliakan. Maka demi kemuliaan Muhammad, ampunilah aku. Taubatnya Nabi Adam diterima oleh Allah. Itu baru menyebut nama. Maka kita umatnya sudah sepatutnya mencintai beliau, mencintai nama beliau, mencintai ahli keluarga beliau. Karena kelahiran beliau kelahiran istimewa. Syekh Ubaidillah Ahwar hafizahullah, guru kita, pokoknya beliau mengatakan, kalau kita mau merenung
kapankah hari terbaik, hari terpenting, hari teristimewa, hari paling spesial di dunia ini? Tentu semua akan sepakat bahwa hari yang terbaik, hari spesial, hari terhebat sepanjang sejarah adalah hari kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Isra Mi'raj jadi mulia karena Nabi sudah dilahirkan. Bagaimana ada Isra Mi'raj kalau Nabi belum lahir? Siapa yang akan dijalankan? Bagaimana nuzulul Quran kalau Nabinya belum lahir? Maka nuzulul Quran jadi mulia karena Nabi telah lahir. Ada Idul Fitri, Idul Adha, malam-malam mulia lain itu jadi mulia karena telah dilahirkannya yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau SWT cintai nama beliau, cintai keturunan-keturunan beliau, cintai orang-orang yang ada hubungan dengan beliau, mencintai ahli keluarga beliau. Maka tadi kita dengar ternyata di ceramah ini ada makom mulia, makom yang barokah, sehingga luar biasa terjadi keberkahan-keberkahan. Walaupun gempa mengguncang Lombok, lebih khusus Lombok Utara, tapi Masjid Baitur Rahmani tetap berdiri dengan kemuliaan. Ini kita tidak tahu, mungkin sebab adanya beliau-beliau itu sehingga Allah tidak ingin ini harus tetap berdiri. Kita tidak tahu kan, itu rahasia Allah. Itulah kita ini penting memuliakan semua yang ada hubungan dengan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang teringat bahwa dulu ketika baginda Nabi SAW tahallul, maka beliau mencukur bersih rambut beliau. Itu jumlah waktu itu baginda Nabi rambutnya panjang, ukuran jummah, yang terpanjang itu ukurannya jummah sampai hampir pundak, tapi tidak lebih melebihi pundak. Ukuran rambut beliau wafrah 5 sama jummah, tengah telinga, bawah telinga hampir pundak, itu paling panjang lebih. Lah menjelang perjanjian Hudaybiyah itu beliau tahallul, rambutnya banyak sekali, hitam, berkah, lebat, istimewa. Maka setelah beliau cukur ini, sahabat rebutan rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rebutan, sahabat sampai saling. Bahkan di syair itu diceritakan saking pinginnya itu hampir seakan-akan mereka mau saling, seakan-akan hindar gitu. Namanya seakan-akan berarti tidak, tapi saking pinginnya rambut mereka rebutan seakan-akan mau saling tunggu, seakan-akan. Saking rebutan harus dapat. Akhirnya sahabat yang hadir waktu itu rata-rata dapat rambutnya Rasulullah SAW. Ada yang mendapatkan 1 helai, ada yang 2 helai, ada yang 3 helai. Maka termasuk Sayyidina Khalid bin Walid dapat 3 helai. Maka Sayyidina Khalid ini cerdas. Ini rambut bukan rambut biasa ini. Ini rambut di kepala yang mulia, yang pernah menembus arsy, yang pernah berjumpa langsung dengan Allah, melihat surga, melihat neraka. Tentu ini bukan rambut sembarangan, ini rambut istimewa. Maka oleh Khalid bin Walid dibawa ke rambut itu. Setiap beliau berangkat berperang, rambut itu disatukan, diletakkan paling atas di atas rambutnya Khalid bin Walid. Baru beliau pakai topi besi, sehingga seluruh peperangan ada Khalid menang terus. Sampai pernah di kitab tarikh diterangkan beliau pernah itu pasukan musuh Islam itu ada 6.000. Sayyidina Khalid hanya milih 5 orang, 6 bersama beliau. 6.000 beliau hadapi hanya ber-6 saja. Maka ada temannya negur, "Hei Khalid, mau dibawa kemana teman-temanmu? 6.000." Maka Sayyidina Khalid dengan tenang mengatakan, 6.000 tidak berzikir kepada Allah, kita 6 berzikir kepada Allah. Dan beliau membawa rambutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah SWT keberkahan begitu karena ada hubungan dengan
hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala maka bagus sekali kalau dirawat, dirapikan, kemudian ziarah dengan baik, antar umat kepada amalan. Karena dengan mencintai beliau-beliau, maka nanti Allah juga akan mencintai kita. Itulah namanya wasilah. Kalau surat Al-Quran di juz 6, wa bada'u ilaihil wasilah. Kita ini penting banyak cari wasilah. Tapi jangan nanti kemudian dijadikan alasan. Pokoknya ziarah. Disuruh Jumatan, tidak perlu Jumatan, penting ziarah. Ini keliru. Ini namanya nantangin. Bukan nantangin. Seakan-akan bilang, Rasulullah senang juga kalau kita tidak Jumatan, tidak sholat, itu Rasulullah senang. Ini keliru, bukan? Yang benar adalah tandanya orang cinta, anjurannya kita kerjakan sampai menghormati, sampai kita menghadap Allah. Kemudian zatnya beliau kita cintai, pesannya kita jalani, keturunannya kita hargai, hormati karena Allah. Insya Allah maka nanti itu kalau kita rawat, lihat keberkahan akan lebih banyak diterawatkan nanti. Amin ya Bapak dan Ibu sekalian, hadirin hadirat yang kami muliakan, maka Allah SWT melihat suasana pagi ini. Biasanya yang itu menyebutkan silsilahnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW dari beliau sampai kepada Nabi Allah Adam. Tapi melihat suasana sholawat dari pagi tadi yang terdetik ini, insya Allah di kalangan anak-anak ini ada yang hafal sepertinya, ada yang hafal silsilah baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Dan penting mereka, karena silsilah beliau ini dikatakan tidak ada yang terlahir min sifahin dari sebab zina. Seluruhnya terlahir dengan pernikahan suci sesuai syariat pada zamannya. Sehingga penting kalau kita ini paling tidak mendengar silsilah beliau. Kalau belum bisa hafal, paling tidak pernah mendengar. Karena namanya orang cinta memang harus begitu. Namanya orang cinta mesti cari tahu apa makanan kesukaan beliau, siapa nama putra putri beliau. Harusnya kita tahu. Kenapa? Kalau kita bawa cinta itu kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad SAW, tentu kita akan bertanya kapan lahirnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Semua sepakat 12 Rabiul Awal. Tapi kalau Masehinya berapa? Berapa Masehinya? Nah, ayo pecinta, masa lahirnya Nabi ini belum tahu nih. 20 April 570 Masehi. Maka kalau dihitung hari ini, kalau miladiah, kalau hijriah, maka umur baginda Nabi dari lahirnya kalau sampai hari ini itu kalau miladiah adalah 1496 plus 13 plus 14 hari sampai hari ini. 1496 hijriah plus 14 hari. Kalau tadi malam yang nyampaikan di Brigase plus 3 hari, karena tanggal 25, sekarang tanggal 26 plus 14 hari. Maka Allah SWT dari mana ngitungnya? Karena beliau hijrah berumur 53 tahun. Jadi tambah 53 dari hijriah hari ini, 1496 hijriah. Kalau Masehinya miladiahnya, kalau miladiahnya 1451. La haula wala quwwata illa billah. Maka sebelum kita lanjut, kita mendengar dulu nih keberkahan. Ada yang hafal silsilah baginda Nabi? Nah, silahkan kasihkan mic, kita mendengar. Ada yang hafal? Ayo yang hafal sini. Ayo, ada yang hafal enggak? Ini biar jadi kejutan. Ayo. Boleh berdua langsung. Coba kita mau dengar.
Ini satu kesyukuran, kegembiraan. Karena orang jarang memperhatikan, maka jarang memperhatikan. Ayo. Ya. Ya, bismillah. Ya, mana mudahnya? Silakan. Ya. Kita bantu salawat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ya. Ya, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Amr bin Kinana bin Qutaimah bin Mudar bin Mudrika bin Mudar bin Nidar terus Mudrika bin Ilyas bin Mudrika bin Ilyas terus Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ba'ab bin Adanan bin Udan bin Muqawwam bin Nafur bin Tayrah bin Arab bin Yasir bin Ismail bin Ibrahim bin Hari terus Hari bin Nahur Nahur bin Sarut terus bin Sarut bin Ra'u bin Falih bin Ayyub bin Salir bin Al-Fashad terus bin Salam bin Lamat bin Lat bin bin Lam terus bin Matausyalah ya, baru bin Ahnu ya, Alaihissalam bin Adam alaihissalam. Oh, tapi dia lihat semangatnya bagus. Cuman dia ini saking semuanya pada hafal. Cuman kalau bersamaan tuh dia bahasa planetnya tuh kelebur. Jadi tapi dia lihat semangatnya bagus sekali. Sudah banyak yang disebut tadi. Sebenarnya dia mau siapin hadiah, tapi banyak sekali yang baca ini. Yang kira cuma 2 tadi. Yang tanya yang cepat, ya, yang cepat. Setelah ini siapa ke atasnya disebut ya? Bin Ghalib. Siapa? Ya. Bin Ghalib bin Fihr. Ya, betul. Nih, tasbih. Takbir. Ini pemborong piala tadi juga ya. Pinter, beruntung orang tuanya dan beruntung ini yang borong tadi. Oh, ini lain lagi. Oh ya. Semoga Allah barakahi. Dan itu yang disebutkan. Dan ternyata yang lihat dalam kitab Wahibul Maktum karangan Syekh Sofi Roman Al-Barakfuri, ternyata ada yang lebih lengkap di situ. Lalu nanti yang sampaikan, makanya dia sampaikan lagi karena sebagai pelengkap dari yang dia sampaikan tahun lalu. Ternyata ada lebih lengkapnya dalam kitab Wahibul Maktum karangan Syekh Sofi Roman Al-Barakfuri. Mari kita ambil keberkahan, menunjukkan kecintaan kita kepada yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadir bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Udad bin Hamaisha bin Salaman bin Auf bin Bauz bin Kimwal bin Ubay bin Awam bin Nashid bin Hada bin Baldas bin Yadlab bin Tabih bin Jahid bin Nahish bin Aid bin Abtar bin Ubaid bin Adda'a bin Hamdan bin Sinbar bin Yathrib bin Yahzan bin Yalha
bin Ar'awi bin Air bin Air bin Aysar bin Afnad bin Ayham bin Muqsir bin Nahir bin Zarih bin Sumay bin Muzay bin Iwadah bin Aram bin Qaidar bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim Khalilur Rahman alaihissalam bin Tarih bin Nahur bin Saruq bin Ra'u bin Falah bin Aidar bin Salah bin Arfaxad bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lam bin Matawshalah bin Akhnuh Idris alaihissalam bin Iyad bin Mahlail bin Qainan bin Yanish bin Syir alaihissalam bin Adam alaihissalam wassalam. Pintar sekali mereka, jelas sekali sampai Adamnya mereka, luar biasa. Semoga Allah barakahi, karena memang istimewa, mereka istimewa. Itu dinukilkan dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Sufi Rahman Al-Mubarakpuri. Kemudian melakukan Allah SWT menjelang kelahiran beliau terjadi keistimewaan, terjadi kemuliaan, beda kelahirannya, beda. Maka beruntunglah kita menjadi umat baginda Nabi Allah. Waktu itu namanya Yathrib. Nabi Sulaiman mengatakan, berhenti Tuba Hawari, temanku, berhentilah kita di sini. Nanti di sini ini akan menjadi tempat datangnya, hijrahnya kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Seandainya aku menemukan zaman itu, kata Nabi Sulaiman, aku akan mengikatkan tali sendal untuknya. Ini Nabi pun ingin menjadi pengikat sendal untuk baginda Nabi SAW. Terus kita bagaimana? Makanya kalau ada kok di zaman ini masih harap dengan sepengetahuan Nabi jauh hukum maulid, udah tahun 2021 masih nanya hukum maulid, maka orang seperti ini bunyikan di hadroh di depan telinganya. Ente umat siapa? Nabi-nabi saja itu rindu ingin berjumpa Nabi. Semua bergembira, langit bergembira, bumi bergembira kelahiran beliau. Abu Lahab saja diringankan siksanya karena gembira satu hari ketika beliau dilahirkan. Akhirnya setiap Senin diringankan siksanya. Ini setiap Senin annal azaba mukhaffafun fi kulli ithnaini li farhatihi biman wafana. Abu Lahab setiap Senin dari beliau dinas diadab itu, maka beliau setiap hari Senin diringankan siksanya karena pernah bergembira ketika lahirnya baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Itu yang bergembira Abu Lahab. Padahal sudah dinas dalam neraka, tapi setiap hari Senin diringankan siksanya. Bagaimana kalau yang bergembira itu umatnya? Kalau SWT istimewa sehingga mendengar itu Tuba Hawari kedua, siapa Nabi yang akan diutus sampai Tuhan ingin mengikatkan tali sendalnya? Kalau begitu kata Tuba Hawari, Tuhan, hai Nabi Allah, izinkan saya tidak mau kembali, saya mau tinggal di Yathrib ini. Saya akan menunggu kedatangan Nabi yang Tuhan maksudkan itu. Biar saya menunggu di sini. Itu Tuba Hawari. Baru mendengar nama Nabi, udah saya tinggal di Yathrib saja. Silahkan Tuhan kembali ke kerajaan Tuhan. Saya tinggal di sini saja. Saya mau berkhidmat menunggu kedatangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya Tuba Hawari membangun rumah di situ. Akhirnya mengajak orang-orang di situ bangun rumah. Semua membangun rumah satu tingkat, kecuali Tuba Hawari bikin rumah 2 tingkat. Jadi masjid tingkat ini ada dalilnya. Dari dulu sudah ada bangunan tingkat. Dari zaman Tuba Hawari sudah bangunan tingkat. Sehingga ketika teman-temannya bertanya, kita semua bangun 1 tingkat, kok engkau bangun 2 tingkat Tuba Hawari? Maka Tuhan ini mengatakan, oh, saya bangun 2 tingkat ini, saya siapkan untuk tempat singgahnya Nabi akhir zaman itu. Sehingga Tuba Hawari hari-hari berdoa agar dipertemukan dengan baginda Nabi, terus ternyata dimakan
dimakan usia, dimakan waktu, beliau lanjut usia. Tapi beliau tidak putus harapannya, nulis surat. Salam atas engkau wahai Nabi Allah. Nulis surat untuk siapa? Untuk Rasulullah SAW. Tuhan kami memohon berkenan, Tuhan berkenan sehingga di tempat kami tinggal sekian sesuai surat yang beliau tulis. Akhirnya beliau wafat. Wafat sudah diberikan ke anaknya. Anaknya lagi begitu menunggu kedatangan Nabi sampai wafat tidak ketemu, kasih surat ke anaknya. Terus surat itu telah berpindah dari satu generasi ke generasi terusnya, bahkan dari zaman Nabi Sulaiman sampai zaman ada Abu Ayyub Al-Ansari, keturunan dari Uqbah Harawi. Sehingga waktu Nabi ke Madinah, maka ringkasnya ketika Nabi ke Madinah, semua orang Madinah menyiapkan rumahnya untuk baginda Nabi. Semua, rumah saya, Rasulullah, rumah saya, rumah saya. Maka Nabi karena bijak, beliau mengatakan, Qul batin liyadalilu. Maka Nabi mengatakan, biarkan ini dalil ini, kontak oswa ini, biar dia memilih di mana dia akan tinggal. Nabi hikmah, kalau Nabi langsung pilih salah satu rumah, kasihan yang lain. Maka Nabi mengatakan, biarkan oswa yang meminta di mana dia mau tinggal. Oswa, nama onta Nabi ini juga bukan hewan sembarangan. Qaswa ini paham keinginan Rasulullah, maka seluruh rumah di kota Madinah dikelilingi, di gang-gang dikelilingi semua, sehingga semua orang Madinah senang, merasa oh mungkin di rumah saya, tapi semua gang dikelilingi terus sampai di depan salah satu rumah ada di situ, yaitu rumah yang 2 tingkat tadi. Di depan rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari, onta itu menderu, meletakkan kakinya, diam di situ. Akhirnya disitulah tinggalnya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selama beberapa bulan. Ini jadi kecintaan itu begitu, maka tersimpan kapan saja Allah sampaikan cinta seseorang kepada yang dicintai. Maka semoga cinta kita hari ini disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi jaminan. Semoga beliau berkenan memberikan syafaatnya di hari akhirat nanti. Kurang lebih yang pribadi Masampura, semoga Allah memberkahi yang kami semua, dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah sampaikan cinta kita ini kepada yang mulia Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir wa'fu wa takarram wa tajawaz amma ta'lam, innaka ta'lamu ma نعلم إنك أنت الله العز الأكرم. اللهم اجمع بيننا بين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة، في المنام واليقظة، ظاهرا وباطنا، قلبا وقلابا، جسمانيا وروحانيا، بدون مهنة ولا بلية، بمجرد فضلك العظيم وبشفاعة رسولك الكريم، إنك أنت الله البر الرحيم. اللهم إنا نتوسل إليك ونتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. يا محمد يا نبي الرحمة، إنا توجهنا بك إلى ربنا لتقضى حوائجنا. شفعه فينا، شفعنا في أنفسنا كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. Ya Allah, kebaikan-kebaikan, kemuliaan-kemuliaan, derajat-derajat, barokah-barokah, anugerah-anugerah yang telah turunkan kepada kekasih-kekasih-Mu, para nabi, para rasul, para orang tercinta yang terridai, guru-guru kami, kiai kami semua, ya Allah, berikanlah kepada kami semua, ya Allah, hadirin hadirat, kepada kami semua, ya Allah, ahli keluarga kami, ya Allah, anak-anak, cucu-cucu, keturunan kami sampai hari kiamat, tetangga-tetangga kami, tokoh-tokoh
ini, umat di daerah ini, umat di negeri ini, umat Islam di seluruh dunia. Ya Allah, keburukan-keburukan yang telah Kau jauhkan dari kekasih-kekasih-Mu, para nabi, para rasul, wali-wali berkat kita ridai, guru-guru kami, kiai kami semua. Ya Allah, jauhkanlah dari kami semua. Ya Allah, hadirin hadirat, ghaibin ghaibat dari umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, terimalah kecintaan ini. Ya Allah, terimalah keberkahan ini. Ya Allah, terimalah subuhan ini. Ya Allah, terimalah persembahan ini. Ya Allah, kepada kekasih-Mu yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkanlah kami bersama beliau beserta Firdaus-Mu, walaupun amalan kami belum pantas untuk itu. Ya Allah, kumpulkanlah kami beserta Firdaus-Mu bersama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat-sahabat beliau. Ya Allah, berikanlah kepada kami semua. Ya Allah, kemuliaan dunia, kemuliaan akhirat, barakah dunia, barakah akhirat, kemudahan dunia, kemudahan akhirat, kebaikan dunia, kebaikan akhirat, harmonis dunia, harmonis akhirat, barakah dunia, barakah akhirat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Jazakumullah kepada Bapak Tuan Guru Ustadz Mas. Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau menjadikan kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, menjadikan kecintaan kita kepada orang-orang saleh bertambah, dan semoga kita semua bertemu dengan baginda Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beliau ridho dengan kita. Amin amin. Thank you.